Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Tidi Alfarezi dengan NIM P101222118 dari kelas E. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar ekologi pangan dan gizi. Jadi beberapa pokok bahasan yang akan saya jelaskan pada video kali ini adalah definisi dari ekologi pangan dan gizi, pentingnya memahami konsep dasar ekologi pangan dan gizi, hubungan antara ekologi pangan dan gizi, peran individu dalam ekologi pangan dan gizi, tantangan dan peluang dalam ekologi pangan dan gizi, dan yang terakhir yakni kesimpulan. Jadi yang pertama, ekologi pangan adalah studi tentang interaksi antara organisme dan lingkungan mereka dalam konteks sistem pangan. Sedangkan gizi adalah ilmu yang mempelajari makanan yang dikonsumsi dan bagaimana tubuh memanfaatkannya. Jadi ekologi pangan dan gizi adalah bidang studi yang mempelajari interaksi antara manusia, makanan, dan lingkungan. Konsep ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor ekologis seperti lingkungan alami, pola pertanian, distribusi pangan, dan faktor sosial mempengaruhi ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas pangan, serta dampaknya terhadap kesehatan dan gizi manusia. Jadi memahami konsep dasar ekologi pangan dan gizi itu penting karena hal itu membantu kita memahami hubungan yang kompleks antara makanan yang kita konsumsi, kesehatan kita, keberlanjutan lingkungan, ketersediaan pangan, keanekaragaman hayati, kebijakan pangan dan gizi, serta memberikan landasan bagi kita untuk mengambil keputusan yang bijaksana dalam memilih makanan, mendukung sistem pangan yang berkelanjutan, menjaga kesehatan kita dan lingkungan, dan memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi semua orang. Hubungan antara ekologi pangan dan gizi sangat erat. Ekologi pangan melibatkan studi tentang bagaimana produksi, distribusi, dan konsumsi pangan berinteraksi dengan lingkungan. Dalam konteks ini, pemahaman tentang keberlanjutan lingkungan menjadi sangat penting untuk mengatasi dampak negatif seperti deforestasi, degradasi tanah, polusi air, dan emisi gas rumah kaca. Memahami ekologi pangan membantu menciptakan sistem pangan yang lebih berkelanjutan. Sedangkan gizi berkaitan dengan nutrisi dalam makanan dan pengaruhnya terhadap kesehatan manusia. Dalam konteks ekologi pangan, penting untuk memahami kualitas nutrisi dalam makanan. Sistem pangan yang berkelanjutan harus menyediakan makanan bergizi dengan vitamin, mineral, protein, karbohidrat, dan lemak sehat. Pilihan makanan yang sehat dan bergizi dapat mencegah penyakit kronis dan menjaga kesehatan manusia. Selain itu, aksesibilitas pangan yang cukup dan keanekaragaman makanan juga penting dalam sistem pangan yang berkelanjutan. Ada beberapa peran individu dalam ekologi pangan dan gizi, di antaranya yakni yang pertama, memilih makanan sehat dan bergizi seperti buah, sayuran, biji-bijian, protein nabati, dan ikan berkelanjutan. Yang kedua, memilih makanan yang diproduksi secara berkelanjutan seperti organik, lokal, dan metode pertanian berkelanjutan. Yang ketiga, memperluas keanekaragaman makanan yang dikonsumsi, mencoba makanan baru dan tradisional. Dan yang keempat, mendukung kebijakan pangan dan gizi yang baik dengan menjadi konsumen yang cerdas dan kritis. Dalam ekologi pangan dan gizi, terdapat tantangan dan peluang yang perlu dihadapi untuk menciptakan sistem pangan yang lebih berkelanjutan dan mendukung kesehatan manusia. Tantangan tersebut diantaranya, yang pertama perubahan iklim. Perubahan iklim dapat mempengaruhi produksi pangan, ketersediaan air, dan keanekaragaman hayati. Peningkatan suhu, pola curah hujan yang tidak teratur, dan bencana alam dapat mengganggu sistem pangan dan menyebabkan kelangkaan pangan. Yang kedua, kehilangan keanekaragaman hayati. Kehilangan keanekaragaman hayati dapat mengurangi ketersediaan sumber daya genetik yang penting untuk pertanian dan pangan. Penurunan keanekaragaman hayati juga dapat mempengaruhi ketahanan pangan dan kualitas nutrisi. Yang ketiga, ketimpangan akses pangan. Masalah ketimpangan akses pangan masih menjadi tantangan di banyak negara. Beberapa kelompok masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memperoleh pangan yang cukup dan bergizi, baik akibat faktor ekonomi maupun faktor sosial. Dan beberapa peluang dalam ekologi pangan dan gizi tersebut diantaranya, yang pertama, pertanian berkelanjutan. Adopsi metode pertanian berkelanjutan seperti pertanian organik dan permakultur dapat meningkatkan produktivitas tanpa merusak lingkungan. Pertanian berkelanjutan juga dapat memperbaiki kualitas tanah dan keanekaragaman hayati.
Yang kedua, inovasi teknologi. Kemajuan teknologi seperti pertanian berbasis data, penggunaan drone, dan hidroponik dapat meningkatkan efisiensi produksi pangan dan mengurangi dampak lingkungan. Teknologi juga dapat membantu dalam pemantauan gizi dan mendukung kebijakan pangan yang lebih efektif. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya makanan sehat dan berkelanjutan dapat menciptakan perubahan perilaku yang positif. Dengan pengetahuan yang lebih baik, individu dapat membuat pilihan makanan yang lebih baik dan mendukung sistem pangan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, kemitraan dan kolaborasi. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga internasional, dan masyarakat sipil dapat menciptakan sinergi untuk mengatasi tantangan dalam ekologi pangan dan gizi. Kemitraan yang kuat dapat mempercepat perubahan menuju sistem pangan yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah dalam ekologi pangan dan gizi, konsep dasarnya melibatkan studi tentang bagaimana produksi, distribusi, dan konsumsi pangan berinteraksi dengan lingkungan dan mempengaruhi kesehatan manusia. Ekologi pangan memperhatikan keberlanjutan lingkungan dalam sistem pangan, sementara gizi berkaitan dengan nutrisi dalam makanan dan dampaknya terhadap kesehatan manusia. Peran individu penting dalam memilih makanan yang sehat, mendukung pertanian berkelanjutan, dan kebijakan pangan yang baik. Meskipun ada tantangan seperti perubahan iklim dan ketimbangan akses pangan, terdapat peluang inovasi teknologi dan kemitraan. Dengan kesadaran dan kolaborasi, kita dapat mencapai sistem pangan yang sehat, berkelanjutan, dan inklusif. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.